Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semuanya? Masih, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk salah satu memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini anak-anak ada yang tidak hadir. Hadir semua. Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu materi kita hari ini akan membahas tentang apa? Hadis tentang jujur dalam muamalah. Ini untuk hadis tentang jujur dalam muamalah. Arti dari muamalah sendiri ada yang sudah tahu? Hubungan Hubungan apa? transaksi jual beli. Iya, jadi secara istilah ya, muamalah itu merupakan aturan syariat Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan juga masih banyak lagi lain. Oke. Selanjutnya, anak-anak bisa melihat berita yang saya tampilkan di PPT. Iya, Bu. Berisi tentang apa? Sidak ke pasar Flamboyan di Skumdap Pontianak temukan kecurangan timbangan milik pedagang ayam. Ya, di sini dituliskan ya, ditemukan kecurangan timbangan. Kecurangan timbangan milik pedagang. Nah, dari berita yang sudah ditampilkan, menurut anak-anak apa akibat dari kecurangan ini? Dosa, Bu. Pembeli merasa dirugikan. Ya, pembeli merasa dirugikan. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang sikap jujur dalam muamalah. Seperti itu. Nah, mari kita membaca hadis ini bersama-sama ya. Ya, Bu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala Rasulullah ya ma'syaran nujari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus sa'iqatul mikyar wal mizan rawahul Baihaqi. Artinya Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Jadi dari arti hadis yang sudah kita bacakan tadi, di sini tertulis tentang takaran dan juga timbangan. Jadi hadis ini itu menjelaskan tentang pentingnya kita dalam menyempurnakan suatu takaran dan juga timbangan, khususnya dalam jual beli atau perdagangan seperti itu. Takaran dan juga timbangan sendiri itu berarti alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan juga kemakmuran. Kandungan hadis di sini saya tuliskan 3 ya. Yang pertama, peringatan keras kepada pedagang agar menyempurnakan takaran dan juga timbangan. Jadi intinya kita tidak boleh melakukan sebuah kecurangan dari timbangan agar tidak ada apa tadi? Kerugian untuk pembeli. Gitu. Lalu yang kedua, umat terdahulu hancur akibat kecurangan dalam takaran dan timbangan. Jadi sudah dijelaskan di hadis tadi bahwa dahulu itu pernah ada umat yang hancur itu hanya karena adanya kecurangan dalam takaran dan juga timbangan, tidak ada keadilan, dan itu dapat memecah belah suatu umat terdahulu. Maka dari itu sekarang kita harus mengetahui lah bagaimana pentingnya kejujuran dalam berdagang atau muamalah. Dan yang ketiga, Al-Quran memerintahkan menyempurnakan takaran dan menimbang dengan benar. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 35.
Yang artinya, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Dalam poin ketiga tadi, yaitu tentang Quran surat Al-Isra, yang artinya sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Jadi intinya ya sama seperti hadis tadi, bahwa kita harus jujur dalam menimbang. Di sini dikhususkan untuk jual beli atau timbang menimbang dalam hadis tersebut. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu kenapa kok banyak sekali kayak berita-berita tentang timbangan atau kecurangan dari timbangan-timbangan? Tidak tahu. Biasanya mengapa kok banyak sekali orang-orang atau biasanya pebisnis yang melakukan kecurangan tersebut? Yang pertama, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ya lebih besar, dan itu didorong dengan sikap rakus, tamak, dan ya tadi mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa mereka memikirkan kerugian untuk orang lain, seperti itu. Selanjutnya, bentuk-bentuk kecurangan modern terutama dalam bisnis online. Ini yang saya contohkan di sini, bisnis online. Karena apa? Karena dalam bisnis online itu kan pembeli dan pedagang tidak bertemu secara langsung. Maka dari itu ada kesempatan untuk pedagang, untuk mereka itu memberikan kecurangan kepada pembeli, sehingga terjadi kecurangan-kecurangan tadi yang berakibat merugikan orang lain, seperti itu. Contoh yang pertama, coba dibaca Mbak Coyur. Saat transaksi online, ada penjual mengobrol janji. Ketika dana telah ditransfer, barang tak kunjung datang. Nah, di sini ada nggak anak-anak yang pernah mengalami kecurangan ini? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ya. Jadi di sini sudah jelas ya. Banyak sekali ketika kita sedang bertransaksi secara online, dan ternyata ketika kita sudah mentransfer dana, ternyata barangnya nggak datang gitu. Jadi itu juga termasuk ke dalam kecurangan atau penipuan, seperti itu. Nah, untuk contoh kedua, penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar, foto atau tulisan yang tidak sesuai kenyataan dan hanya ingin menarik pelanggan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli. Dari contoh ini juga seperti ketika kita sedang beli di suatu online, sedang beli barang di online, itu kan gambarnya kayak terlihat bagus, menarik seperti itu. Itu seperti kayak itu tujuan dari penjual untuk agar pembeli itu tertarik. Ya. Padahal sebelumnya belum tentu mereka itu mempunyai produk yang sama persis bagusnya seperti gambar. Jadi dari kecurangan-kecurangan yang sudah dijelaskan tadi dari kedua ini ya. Jadi ketika kita menyambungkan dengan hadis yang sudah kita bahas di depan tadi, bahwa kita harus menyempurnakan keseimbangan antara timbangan dan juga takaran ketika kita ingin menjual sesuatu barang, dan juga pentingnya sikap kejujuran dalam bisnis atau muamalah. Jadi sekarang untuk mengetes pemahaman anak-anak semua, kita bagi menjadi dua kelompok ya. Yang ini kelompok 1, yang sebelah sini untuk kelompok 2. Jadi kalian menuliskan isi pikiran kalian atau pertanyaan tentang materi kita hari ini. Lalu nanti akan ditukar untuk pertanyaannya ditukar dengan kelompok lain seperti itu. Saya beri waktu 1 menit untuk membuat pertanyaan. Membuat diskusi. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Dan sekarang kita tukarkan pertanyaan 1 dengan kelompok 1. Nah. Dan sekarang kalian menjawab pertanyaan yang kalian dapat.
Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang perwakilan satu kelompok membacakan hasil dari pertanyaan dan juga jawabannya. Ya. Dari kelompok satu dulu. Tadi pertanyaan dari kelompok 2-nya, apa akibat dari sikap tidak jujur bagi masyarakat? Kemudian jawabannya, hilangnya kepercayaan, kerugian ekonomi, dan hilangnya keberkahan. Baik. Sekarang gantian untuk kelompok 2 membacakan. Dari pertanyaan dari kelompok 1, mengapa orang bisa curang dalam berdagang? Kemudian kelompok 2 menjawab, yaitu ingin mendapatkan untung yang besar, kemudian lemah iman dan kurang takut kepada Allah, terus kebiasaan buruk yang sudah dianggap wajar. Baik, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa penting sekali kejujuran dalam muamalah. Kejujuran akan membawa kepada keberkahan, sedangkan kecurangan akan membawa kepada kerugian. Seperti itu. Baik, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Selanjutnya Ibu akan, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi satu tugas kepada anak-anak. Untuk tugas dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Mohon untuk mencatat tugasnya akan saya bacakan. Soalnya hanya satu. Setiap anak menuliskan refleksi pengalaman kalian tentang kejujuran muamalah. Pengalaman pribadi ya. Ya, baik. Sudah, Bu. Sudah selesai. Ya. Baik. Karena materi kita sudah selesai, semoga materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Amin. Sekarang kita tutup ya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.